Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ailia Listiani dari SDN 4 Bangunjaya, CGP Angkatan 10. Di sini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual Fisik Guru Penggerak Modul 1.3.A.6. Untuk mewujudkan fisik guru penggerak, terlebih dahulu saya mempelajari inquiry apresiatif, yaitu sebagai salah satu model manajemen perubahan di lingkungan pembelajaran, baik itu di kelas maupun di sekolah melalui tahapan Bagja. Apa itu tahapan Bagja? Yaitu diantaranya buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan alur eksekusi. Yang pertama B. Buat pertanyaan utama. Di tahap ini, saya merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Yang kedua A. Ambil pelajaran. Pada tahap ini, saya mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Yang ketiga, G. Gali mimpi. Pada tahap ini, saya menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Yang keempat, J. Jabarkan rencana. Di tahap ini, saya merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal yang penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Yang kelima, A. Atur eksekusi. Di tahap ini saya memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan diajak dan pasti mau untuk terlibat, bagaimana strateginya dan aksi lainnya demi mewujudkan visi perlahan-lahan. Selanjutnya saya merumuskan visi guru penggerak. Visi saya adalah memiliki akhlak mulia, berprestasi, kreatif, dan berwawasan global yang dilandasi nilai-nilai budaya luhur sesuai dengan ajaran agamanya. Dari visi tersebut, kemudian saya melakukan prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan murid yang memiliki akhlak mulia. Untuk mewujudkan murid yang berakhlak mulia, saya menggunakan tahapan model Bagja, yaitu yang pertama, buat pertanyaan. Saya membuat pertanyaan apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan murid yang berakhlak mulia, tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. 1. Mengajak kepala sekolah dan rekan guru bertukar pikiran terkait pentingnya memiliki murid yang berakhlak mulia. Yang kedua, membuka ruang diskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru terkait bagaimana mewujudkan murid yang berakhlak mulia. Tahapan yang kedua yaitu ambil pelajaran. Pertanyaan yang saya buat, 1. Bagaimana proses pembelajaran yang mendukung untuk mewujudkan murid yang berakhlak mulia? Yang kedua, kemampuan apa yang saya miliki dan membantu saya mewujudkan murid yang berakhlak mulia? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. 1. Mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang mendukung untuk mewujudkan murid yang berakhlak mulia. 2. Refleksi diri dan menindaklanjuti dengan melakukan pembiasaan diri. Tahapan yang ketiga yaitu gali mimpi. Pertanyaan yang saya buat adalah apa hal-hal atau suasana atau kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika murid-murid saya memiliki akhlak yang mulia? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. 1. Membuat deskripsi sikap saya dalam melaksanakan pembelajaran untuk membiasakan murid berakhlak mulia. Yang kedua, membuat daftar kegiatan yang bisa mendukung untuk mewujudkan murid berakhlak mulia. 3. Membuat refleksi berupa gambaran sikap dan respon anak atas proses pembelajaran yang telah dilaksanakan baik dari guru maupun murid. Tahapan yang keempat yaitu jabarkan rencana. Di sini saya membuat pertanyaan. 1. Apa langkah paling sederhana atau langkah pertama untuk mewujudkan murid yang berakhlak mulia? Yang kedua, apa langkah atau terobosan atau inovasi dalam pembelajaran yang bisa dilakukan untuk mempercepat terwujudnya murid yang berakhlak mulia? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut.
yaitu melakukan dialog atau penjajakan bersama kepala sekolah dan guru untuk menyatukan prakarsa perubahan, lalu membuka ruang diskusi dengan kepala sekolah bersama rekan guru semua dan orang tua atau wali mengenai program kegiatan pembiasaan. Tahapan yang terakhir yaitu atur eksekusi. Di sini saya membuat pertanyaan. 1. Siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan pembiasaan kegiatan yang mendukung terwujudnya murid yang berakhlak mulia? Yang kedua, apa yang bisa dilakukan untuk mewujudkan murid yang berakhlak mulia? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. 1. Mengajak rekan guru lain atau kepala sekolah untuk mengobservasi kelas minimal 3 kali dalam 1 semester dengan program murid yang berakhlak mulia dan meminta umpan balik dari mereka. Yang kedua, membuat tim penjamin mutu program murid yang berakhlak mulia, melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan yang dapat meningkatkan akhlak murid supaya lebih baik. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih dan semoga bermanfaat.